Horas ROG GL503GE atau Dell Inspiron 7391 2-in-1 buat para gamer dan editor. Yuk kita bahas. Oke, sekitar 2 tahun lalu saya beli laptop ROG ini. Pada masanya, ya ini laptopnya udah lumayan banget lah, walaupun kelas entry gaming. Saya rasa kalian juga udah tahu lah full spesifikasinya, mungkin bisa juga nonton dari video-video saya sebelumnya. Singkatnya, ROG ini tuh RAM-nya 8GB, 2666 MHz, SSD 1TB, SSD 128GB, VGA atau GPU itu 4GB 1050 Ti, dan prosesornya Intel Core i7 8750H. Sedangkan Dell Inspiron 7391 adalah laptop yang lahir di tahun 2020. Bentuknya sangat compact dan kecil, chargernya juga kecil, cocok banget untuk kalian tugas keluar kota ataupun traveling. Oke banget. Daya tahan baterainya juga mantep banget cuy. Saya pakai WiFi ini sekitar jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Hanya charger sekali lah, mungkin sekitar 8 jam berarti ya. Untuk kebutuhan browser, YouTube, dan buka aplikasi Office lah ya, untuk ngetik dan segala macam, hanya sekedar itu. Yuk kita lanjut spesifikasinya. Untuk laptop ini RAM-nya 16GB 2133 MHz dengan SSD 512 dan CPU-nya Core i7 generasi ke-10 Intel Core i7 10510U, jadi yang ultra low voltage, otomatis irit lah ya. Layarnya 13,3 inch Full HD touchscreen pula. Jadi Full HD 1920x1080 touchscreen. Keren. Dilengkapi dengan fingerprint juga, ada fingerprintnya. Dan parahnya lagi nih, ini laptop nih bisa jadi tablet. Yaitu dia kenapa dibilang 2-in-1. Jadi bisa jadi tablet. Oke. Kalian bisa ambil pulpennya di sini. Oke. Bisa vertikal, horizontal ya. Nanti saya bakal coba compare keduanya itu untuk ngerender ya. Yang mana yang akan duluan selesai dalam ngerender itu, nanti kita buktikan apakah ROG ataukah Dell. Kalau menurut saya, ini sebelum kita lakukan pengujian ya, menurut saya sih ini. Karena CPU-nya H, terus untuk gaming aja. Mungkin ya support juga render, tapi nanti bakal kita coba. Sedangkan untuk gaming sih ya, kalau render ini ROG, kalau gaming ya ROG juga, Republic of Gamer gitu. Tapi kita nggak tahu, nanti kita coba lihat ini. Barangkali dengan generasi 10-nya itu bisa nge-support tanpa VGA, dia bisa lebih cepat juga ngerender, lebih cepat juga main game. Nanti kita buktikan. Dan hasil rendernya, untuk render video yang kurang lebih hampir 2 jam tadi, itu selisihnya ini hanya sekitar 6-7 menit ya. Tadi untuk ROG selesai di jam 2:17, dan untuk yang Dell tadi selesai di jam 2:23. Wow, cuman selisih 6 menit. Menurut saya ini worth it sih, ini oke banget. Jadi kesimpulannya setelah tadi render, menurut saya ya tetap masing-masing itu punya keunggulan masing-masing. Karena pendapat saya pribadi, ini oke, good. Saya nggak di-endorse sama sekali, karena nggak mungkin juga kan channel YouTube yang masih 2000 udah di-endorse sama perusahaan, itu kayaknya mustahil ya. Agak gila sih perusahaannya. Mungkin itu aja ya pendapat saya sih. Untuk kedua laptop ini tuh punya keunggulan masing-masing. Oke, keunggulannya menurut saya ya, ROG punya layar dan performa yang cukup besar untuk main game. Sedangkan Dell 7391 keunggulannya dari daya tahan baterainya, terus enak dibawa kemana-mana, unitnya kecil, chargernya kecil, ya compact lah untuk dibawa kemana-mana. Yang saya komentarin adalah dari segi performa dan kompatibilitas dari kedua laptop ini.
Untuk gaming dan kerjaan editing sampai rendering, saya masih mempercayakan sama ROG walaupun usianya udah 2 tahun dan udah 5 kali masuk ke service center, tapi tetap saya paksa untuk kerja keras. Dan untuk Dell ini saya pakai untuk kebutuhan ngetik, browsing, dan mungkin editing sedikit-sedikit ya kalau memang saya lagi ada di luar rumah dan saya males bawa ROG berat-berat. Itu sih. Kesimpulannya, kedua laptop ini lahir dengan target yang berbeda. Satu untuk gaming dan satu lagi untuk orang yang bisa dibilang konten kreator lah ya, konten kreator yang mungkin bisa keluar kota kapanpun gitu, sering keluar kota. Kalau untuk office doang mungkin terlalu bagus ya kalau untuk ngetik doang. Mungkin. Ya mungkin. Jadi yang satu untuk gamer, yang satu untuk konten kreator menurut saya. Oke, yang pertama keunggulan dari ROG ini yang saya rasa adalah refresh rate-nya. Seperti yang saya bilang, saya butuh refresh rate yang tinggi. Saya butuh refresh rate 120 Hz. Walaupun masih thin panel ya, nggak apa-apa karena kebutuhan saya refresh rate. Bukan, ya lebih ke refresh rate lah pokoknya, oke? Cukup. Terus kemudian CPU-nya menurut saya ini bagus karena dia pakai CPU yang H. Sementara kalau laptop-laptop pada umumnya itu pakai M, kalau nggak U. Jadi untuk gaming ini H udah lumayan lah. Tapi nih ya, yang lebih mengejutkannya lagi, kemarin saya coba untuk main game point blank dan sama sekali nggak nge-lag. Di beberapa saat mungkin ada drop FPS, tapi menurut saya itu nggak terlalu mengganggu. Gokil sih, compact, kecil, irit, bisa dipakai untuk nge-game lagi. Kurang apa coba? Parah sih, kalau menurut saya ini parah. Gimana menurut kalian? Dell 7391 varian i7-10510U dan SSD 512 dengan harga 23 jutaan, atau ROG GL503GE dengan harga 80 jutaan sekitar 2 tahun lalu. Menurut kalian, apakah laptop ini masih worth it atau enggak? Silahkan tulis pendapat kalian dan skor performa laptopmu di kolom komentar. Sampai ketemu di video selanjutnya. Horas. Wah. LG ya, ini masih nggak di-endorse sama sekali, tapi ya nggak di-endorse. Oke.